Malam ini, Bre berencana menginap tidur di rumah Hang. Dan sore ini, Bre masih di salon menemani Cia yang masih membantu ibunya. Hang sendiri belum pulang karena ada latihan musik untuk parade antar sekolah besok. Jujur, sebenarnya Bre ingin menemani Hang latihan dan ingin menyemangati. Namun Hang tak mau, Bre bosan karena menunggu lama. Kedua, Hang ingin Bre agar bisa istirahat, agar kandungannya aman dan tak kelelahan. Bre yang sebal, Hang tak pulang-pulang itu bosan, rasanya pengen emosi saja. Hamil tua membuat Bre selalu ingin dimanja dan ingin selalu dekat dengan Hang. Cia yang diam-diam memperhatikan Bre itu heran. Cia yang pusing itu seketika menarik Bre dan membawanya duduk di kursi keramas dan mengkerimbatnya. Sini loh, gue keramasin juga loh. Greget gue dari tadi mondar-mandir. Udah kayak ODGJ pendatang baru di depan kompleks noh. Kampret loh. Seketika Tante Lastri dan Bu Bre tertawa mendengar celutukan Cia. Dan anehnya, Bre manut-manut dan diam saja saat Cia mengeramasinya. Bre yang awalnya kesal itu jadi rileks saat jari jemari Cia memijat-mijat kepalanya. Bre terpejam. Enak juga pijitan lo, Cia. Cocok jadi tukang urut. Plak, aduh. Habis dipijat digeplak, auto puyeng lagi pala gue. Sekalian aja, gue pijat ngaerot. Cocok. Udah, jangan berantem. Makan dulu kalian. Kayaknya baksonya nggak dateng, ucap Bu Bre. Nanti tuh, Cia nunggu Amel. Oh ya sudah. Emang Amel mau kesini? Iya, gue mau jalan. Cia, please, stay normal. Ups, sorry. Aduh, yang bener dong rampasinya. Malah dijambak. Iya ya, terserah lu dah. Lu mau belok kek, mau miring kek. Diam, dan jangan ngurusin urusan gue. Iya. Cia. Amel, masuk, ucap Cia seketika menghampiri Amel, meninggalkan Bre yang belum kelar dan masih berbusa. Cia, rambut gue gimana? Sini, biar tante yang bilas, ucap Tante Lastri. Iya tuh. Rambut kamu lebih tebal daripada rambut Hang? Iya tuh. Oh iya tuh. Bre, malam ini pengen tidur di rumah tante boleh ya? Ya boleh lah. Bukannya dari dulu begitu waktu masih kecil. Iya. Bre ngidam pengen tidur dengan suasana kamar Hang yang jendelanya ngadep ke kebun, sejuk. Ya kalau malam ya banyak nyamuknya, Bre. Pakai obat nyamuk tuh. Bre pengen dengerin suara jangkrik. Izin dulu sama ibumu. Bre boleh ya, ntar malam nginep di rumah Hang. Bre pengen denger suara jangkrik. Ada-ada aja kamu, Bre. Ya sudah, tapi kamu harus pakai lotion anti nyamuk. Pakai jaket yang tebel biar gak masuk angin. Jaga kandunganmu. Tenang aja mbak, nanti biar Hang tak suruh bikin api unggun di luar kamar biar gak ada nyamuk. Hore! Nak Amel, mau treatment apa? Cuma mau cuci blow aja tuh, sekalian mau ngajak jalan Cia. Gue gak diajak Mel, tanya Bre so akrab yang membuat Cia melet. Boleh, tapi ajak sekalian Hang ya. Wah sayang banget, Hangnya belum balik. Maklum anak band. Oh iya ya, mau ada parade. Iya Mel, kalian nonton ya, ramein. Dukung sekolah kita. Cia ikut nonton loh, jadi supporter. Ya gak Cia? Oh iya dong. Gimana? Mau gak ikut? Gue sih biasanya gak pernah mau dan gak pernah ikut yang gitu-gitu. Tapi kalau Cia ikut, gue ikut. Yeay, thanks ya. Yes, pasti rame nih kalau dua cewek cakep di sekolah ikut gabung, ucap Bre senang. Yuk, silakan duduk, ucap Cia menggeser kursi, mempersilahkan Amel duduk. Ya, Cia pun mentreatment Amel. Di sekolah sendiri, Hang baru saja selesai berlatih. Bro, gue duluan ya, ucap Jaki teman sesama band. Yoi. Ya, Hang yang haus itu hendak mampir ke kantin dulu untuk membeli minum, sekaligus bersantai sejenak. Dan sembari berjalan ke kantin, Hang mencoba menelpon Bre, namun Bre tak mengangkat-angkat teleponnya. Pesannya juga dari tadi tak dibalas. Sepertinya Pamil sensitif, ngambek lagi. Pasti perkara nggak dibolehin nemenin latihan. Serba salah. Diturutin kasihan, capek nunggu, nggak diturutin ngambek. Ya, lebih baik nanti saja. Hang menyelesaikannya setelah bertemu langsung. Suasana lapangan di belakang masih rame.
Tak hanya anak-anak musik saja yang sedang sibuk, namun anak-anak dari ekstrakurikuler lain juga sibuk. Dan Hang tiba-tiba salfok saat melihat Roy dan Ray yang mojok di kantin. Mengapa keduanya tak ikut bermain bola, sedangkan Pong dan yang lain bermain bersama? Kantin pun masih rame, dipenuhi anak-anak pramuka, pencaksilat, dan masih banyak yang lain. "Hang, belum pulang loh?" "Belum," ucap Hang saat Roy menyapa. Lalu Hang langsung melengos masuk dan memesan Joshua. Ya, Hang heran, tumben Roy menyapanya. Hang baru ingat. Jika sebelumnya Embung memberitahu jika Roy berhasil mengingat ingatannya, Hang bersyukur. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, jika Roy sudah kembali ingat, bukankah sebelumnya dia benci pada Hang? Itu karena selain Roy yang paling dekat dengan Encis, Roy juga yang memegang geng saat ini. Hang yang sudah mendapat Joshua dan yang penasaran itu kini menghampiri keduanya dan duduk bersama keduanya. "Kalian ngapain mojok di sini?" tanya Hang basa-basi. "Emang lo aja sama Bre yang bisa mojok?" ucap Roy yang seketika membuat Hang salting. "Maksud gue, ngapain kalian di sini? Nggak ikut anak buah kalian pada main." "Anak buah siapa? Gue nggak punya anak buah." "Hah? Bukannya kamu yang pegang sekaligus pengganti Encis?" "Nggak dibolehin sama Ayang." "Cie, serius Rey? Dia nurut sama kamu sekarang?" "Iya, coba aja nggak nurut. Nggak gue kasih jatah." "Wah, berat Hang, berat," ucap Roy bangga, senyum-senyum sambil geleng-geleng malu. "Wih, bener-bener berubah." "Gue sekalian minta maaf sama lo, terutama masalah Bre. Kedua, gue juga mau makasih karena lo dan Bre yang juga udah ngebantu gue pas gue kritis. Sudahlah, semua udah terjadi, damai, dan masalah Bre biar gue atasi sendiri. Bre juga udah nerima dan bahagia dengan kandungannya. Sampaikan permintaan maaf gue sama dia. Bagaimanapun, gue juga mengikuti apa kata Encis. Gue ngerasa bersalah sama Bre, dan gue juga pengen minta maaf langsung dalam keadaan gue udah sadar," ucap Roy terlihat menyesal. "Nanti gue sampein." "By the way, udah tahu belum anak Bre cewek apa cowok?" "Belum. Mungkin cek kandungan selanjutnya ketahuan." "Gue doain deh. Semoga lahiran lancar, selamat. Pamil dan debaynya sama-sama sehat. Amin." "Boleh gue nanya?" "Tanya aja." "Lo beneran mau tanggung jawab ketika anak itu lahir nanti?" "Bahkan aku sudah bertanggung jawab dari anak itu di kandungan Bre. Aku ikut merawat kehamilannya. Aku yang mengurusnya membuatkan susu ibu hamil, minum vitamin, menuruti kemauannya, ngidamnya. Bahkan aku yang menemani cek kandungan, termasuk mengikuti senam hamil bersama. Semuanya aku lakukan untuk Bre dan bayi yang ada di dalam kandungannya." "Wih, luar biasa lo Hang. 1001 ada yang kayak lo." "Banyak. Tapi belum ada yang masih sekolah yang memiliki kemampuan otak untuk berpikir sedewasa ini. Apalagi pasangan kita unik dan kasusnya langka." "Justru itu, aku tidak ingin membuat Bre down dan menganggap dia berbeda dan aneh, yang membuat pikirannya dan mentalnya terganggu. Aku ingin dia menerima kenyataan yang ada dan menerima dengan hati yang lapang dan senang. Untuk itu, dia membutuhkan support system, dan itulah alasan aku mau bertanggung jawab menemani Bre, agar beban yang ia tanggung lebih ringan jika dijalani bersama-sama." "Lo bener-bener Hang. Bre beruntung dapetin lo. Aku juga beruntung dapetin Bre. Ya meski terlambat sedikit, karena sesungguhnya aku baru menyadari kalau aku menyukainya sudah dari lama, dari kami kecil." Jangan sampai Bre ngecewain lo. Gue ikut gak terima kalau sampai dia gak tahu balas budi. Cinta itu tidak menuntut balas. Katanya cinta itu ikhlas memberi, tanpa mengharap menerima." No, sorry gue potong. Kali ini gue berbeda pandangan. Bagi gue, cinta itu tetap mengharap, tetap ingin menerima. Ya contohnya gue terus mengharap balasan cinta Ray ke gue. Ya sekalipun harus mengorbankan ikatan gue. Tapi itu sepadan dengan ending yang akhirnya gue bisa dapetin cintanya Ray. Beda pandangan, beda pendapat, beda juga cara mengungkapkan cinta pada pasangan masing-masing. "Nah, kalau itu setuju," ucap Roy. "Yap, karena masing-masing orang berbeda, tapi tujuannya sama, ingin bahagia.
Dan definisi bahagia setiap orang juga berbeda-beda, ucap Ray. Hah, ada lagi yang mau dipertanyakan lagi, Ray? Aku mau pulang. Gak ada, cukup. Ada, gue yang nanya. Apa, Roy? Tuh, si Bre lagi hamil. Emang masih bisa lo pake? Plak, aduh. Ucap Roy kesakitan saat Ray menggaploknya. Gak sopan lo. Gue nanya, kali aja kapan-kapan gue bisa buntingin lo sayang. Gue jadi pengen punya baby juga. Lagian, lo ngapain marah sih? Hang aja gak apa-apa. Mau dijawab syukur, gak dijawab ya udah. Emang masih bisa dipakai, Hang? Hamil tua kayak gini harus makin sering dipakai. Makin empuk. Seketika Hang meninggalkan keduanya. Wih, yuk Ray. Mau kemana? Mau ngebuntingin lo. Gak mau. Gue mau pulang. Iya, habis ini. Bentar doang. Bikin anak dulu. Anak setan. Ya, setelah Hang menghampiri Roy dan Ray, Hang pun berjalan menuju parkiran. Dan begitu sampai parkiran, Hang melihat Putra juga baru saja pulang. Padahal Hang jika mengira Putra sudah dari tadi pulang, ternyata masih berdua sama Arjun. Put, belum pulang? Pacaran terus. Iya nih, habis nemenin Arjun bersih-bersih kelas. Oh, Bre mana? Tumben gak mojok di toilet, tanya Putra. Gara-gara kalian ikut-ikutan di toilet, Bre jadi males main di toilet. Terus main di mana dong? Ada deh. Ntar kalau aku kasih tahu, kalian pada ikut-ikut lagi. Sembarangan aja. Kayak nggak ada tempat aja, ucap Arjun. Ya udah, aku duluan. Bro, tunggu bentar. Apa? Ucap Hang saat Putra menghampirinya dan lalu Putra berbisik. Hang, lo gimana pas pertama begituan sama Bre? Duh. Seketika Hang terkejut dengan pertanyaan Putra. Emang kalian belum pernah? Lah, yang di toilet kemarin? Apaan? Itu juga ciuman. Gue belum begituan. Gue bingung gimana ngawalinya. Si Arjun juga aneh. Katanya suka sama gue. Tapi kok takut sakit dan nolak mulu. Padahal jujur, gue juga penasaran. Pantatnya semok banget kayak cewek. Cuman gue takut. Ada tainya gak? Seketika Hang dibuat pusing dan bingung harus menjawab bagaimana. Cari tahu sendiri aja dah. Bingung jelasinnya satu-satu. Tunjukin effortmu kalau kamu emang suka sama dia. Bukannya dijawab, malah ngasih gue PR. Tinggal bilang sakit apa enggak, ada tainya apa enggak, beres. Malah bikin gue mikir. Gue pikir pacaran sama cowok enggak seribet cewek. Ternyata pusing juga. Apa lo bilang? Pacaran sama cowok ribet? Bukan begitu, Jun. Jangan marah dulu. Gue cuma... Ya udah, detik ini juga anterin gue beli pengaman dan pelumas. Jun, enggak, bukan begitu maksud gue. Ayo buruan, tinggal pilih. Mau main di rumah gue atau di rumah lo, gue ladeni. Jun, bukan begitu. Pokoknya gue mau buktiin kalau yang lo ucapin itu enggak terbukti. Kalau pacaran sama cowok itu ribet. Sekarang jawab, lo mau main di mana? Di rumah gue apa di rumah lo? Jun. Jawab. Jun, gue jujur, gue juga pengen, gue penasaran. Tapi gue gak enak sama lo. Gak enak? Apa takut kena tai? Bukan gitu, Jun. Gue emang masih amatir ya. Tapi gue sedikit banyak juga tahu tentang itu. Iya, maaf. Gak usah berbelit-belit. Lo mau apa enggak? Ya mau lah. Kapan? Di mana? Iya udah deh. Sekarang juga. Dan di rumah gue aja. Gimana? Peace. Oke. Seketika Putra panas dingin, lalu Arjun meninggalkan Putra. Jun, tapi gue yang di atas kan? Lo yang di bawah? Gak janji. Waduh, gimana nih? Tunggu Jun. Apalagi? Seketika Putra tiba-tiba mengambil bunga di taman di samping parkiran dan memberikannya pada Arjun. Seketika Arjun tak kuat menahan rasa saltingnya, lalu menghampiri Putra dan... Ya sudah, gue di bawah. Lo yang di atas. Seketika Putra tersenyum lega. Yes. Di rumah Bre, motor Hang kini sampai di rumah Bre. Dan ketika baru sampai, Hang langsung masuk ke dalam salon. "Bu," ucap Hang langsung mencium tangan Mbak Lastri seperti biasa. Udah pulang? Bre, ada di rumah kan? Gak ada. Hah? Kemana dia? Dia udah menunggumu di rumah. Di rumah? Iya, di rumah kita.
Hang, udah pulang, sapa Bu Bre yang baru masuk. Iya tante, Bre emang ke rumah? Ih udah dari tadi, katanya ngidam, malam ini pengen nginep di rumahmu. Katanya pengen dengerin suara jangkrik dari jendela kamarmu. Ada-ada aja Bre itu, perasaan saya dulu waktu hamil gak ngidam segitunya. Gak pernah pengen dengerin suara jangkrik atau binatang-binatang malam, bener-bener aneh. Gak apa-apa tante, biar Hang yang urus. Maaf ya Hang, Bre suka ngerepotin kamu. Gak apa-apa mbak, justru Hang kalau sehari aja gak direcokin Bre, malah kangen. Orang anaknya suka diropotin, ya gak Hang? Iya, kalau gitu Hang langsung pulang aja nemuin Bre. Ya sudah sana, kalau dia rewel, usir aja ya Hang, biar gak rewel. Iya tuh, ya Hang pun langsung pulang. Semoga saja Hang tak ngambek. Namun sebelum sampai rumah, tepat di belokan rumah Cia, ada bapak-bapak penjual jamu-jamu dan juga jajanan tradisional langganan ibunya. Hang pun menyetop bapak-bapak itu. Pak, tumbas. Hang, tumben pulang sore. Iya pak, habis latihan musik. Onde-ondenya masih ada pak? Ada, baru mateng. Anget-anget, ada lemper. Ini ada juga weci, tahu isi. Onde-onde aja pak. Yang isi kacang hijau, apa ketan hitam? Dua-duanya pak, 10 biji. Sama jamu beras kencur ya. Pakai plastik cekek aja. Oke. Ya, singkat cerita, setelah membeli jajan dan jamu, Hang pun langsung ngebut menuju rumahnya. Dan begitu sampai, pintu rumah Hang terbuka, namun tidak ada penampakan Bre dari dalam. Hang pun yang penasaran itu masuk. Assalamualaikum, Bre. Hang mencari ke kamar, namun Bre tak ada di kamarnya. Saat Hang masuk, Hang pun berjalan ke belakang. Bre, kemana tuh anak? Mana pintu gak ditutup lagi? Apa dia di kebun belakang? Ya, Hang pun terus berjalan ke belakang, melewati pepohonan rindang di belakang rumahnya. Lalu tak lama kemudian, samar-samar terdengar suara orang yang sedang mengobrol. Dan begitu sampai, Hang melihat Bre sedang mengobrol dengan seseorang yang ada di atas pohon jambu air, yaitu Mas Parjo, si pemilik kebun dan pohon jambu, yang rumah dan kebunnya tepat di belakang kebun Hang. Dan yang juga mengenal Bre sejak kecil. Bre, Hang, lama amat loh. Sorry, emang gagal lama. Mas, ngapain mas? Tanya Hang pada Mas Parjo yang masih di atas mengambil jambu. Ini nih, si Bre lagi enak-enak tidur siang dibangunin, suruh manja jambu. Udah gak pernah main, sekali main ganggu orang tidur. Kalau orang lain ganggu udah males aku. Untung aja ibunya baik, kemarin aku cukur gak dikasih bayar. Kalau enggak, males aku bangun. Udah gak usah banyak bacot, anggap aja bayar pakai jambu. Gak usah pelit-pelit, gue beli juga nih kebun. Enak aja, sembarangan kamu. Kebun ini warisan bapak, gak akan pernah aku jual. Lagian gak usah bangunin aku, kenapa sih? Ambil-ambil sendiri, manjat-manjat sendiri. Masih untung gue izin, ntar gue asal ngambil dikira ngemaling. Sekalipun kamu ngemaling juga gak akan ada yang berani nangkep kamu. Iya juga sih, seenggaknya gue punya adab lah, izin dulu. Udah izin, nyuruh lagi. Besok-besok kalau mau ngambil apa-apa di kebun, suruh Hang aja. Aku kalau siang tidur. Iya mas. Udah, segini cukup nggak? Yang manis-manis mas. Udah manis semua ini. Kalau sepet, suruh cariin Hang aja. Ya udah, matur suwun. Seketika Mas Parjo loncat dan memberikan satu kantong buah jambu air pada Bre. Nih, aku tak lanjut turu lagi. Iya mas, makasih. Dasar kamu. Emang habis segitu? Lo ada gula merah sama cabai gak? Buatin rujak dong. Ya sudah, ayo pulang. Oh iya, aku beliin kamu jamu sama onde-onde. Wah, mana? Ada di rumah. Ya, keduanya pun berjalan ke dalam rumah, sembari Hang yang merangkul Bre yang sedang mengunyah jambu air. Gue kangen sama lo. Ucap Bre tiba-tiba mengecup pipi Hang yang membuat Hang tersenyum senang. Karena sekecil apapun setiap aksi yang tak terduga yang dilakukan Bre pada Hang adalah sesuatu yang berharga. Keduanya pun masuk. Bre seketika melepas rangkulan Hang saat melihat jamu dan bungkusan di atas meja. Lalu Bre berlari dan membuka bungkusan itu. Dan set. Bre, ini enak banget yang ketan hitam. Ucap Bre memasukkan onde-onde ketan hitam ke dalam mulutnya. Seketika Hang terkejut saat melihat Bre langsung menyantap pemberian Hang.
Hang jadi terharu, apalagi sesekali Bre meminum jamu sembari menyantap onde-ondenya. Namun, ada yang ia khawatirkan. Bre, stop. Hah? Kenapa? Kamu tadi habis makan jambu, terus makan onde-onde, terus minum jamu. Lah emang kenapa? Gue lapar, jujur. Gue belum makan siang nungguin lo. Iya, tapi... Dan begitu sisa 2 biji. Dah, nih, sisa 2 biji. Yang kacang hijau buat lo. Glek, glek, glek. Ucap Bre meneguk dan menghabiskan jamu cekeknya. Bre, kenapa? Diam aja lo. Bukan gitu. Aku khawatir aja sama kamu. Takut ada efek sampingnya. Efek sampingnya? Gue kenyang, thanks ya. Terus, jadi gak bikin rujaknya? Gak jadi dah, besok aja. Tapi ini jambu, besok gue bawa pulang. Ya sudah. Kamu masih lapar gak? Kalau masih lapar, aku masakin kamu ya. Tadi ibu gak masak soalnya. Dan aku biasa masak sendiri. Masih kenyang onde-onde. Lo mau kemana, Hang? Tanya Bre saat Hang ke depan. Mau ganti baju, mau nyapu-nyapu. Gue bantuin ya. Jangan, duduk aja sayang. Di rumah Roy sendiri, Roy sedang hendak bersiap ke rumah Ray dan hendak mengajak Ray bersama adik perempuannya jalan bersama. Dan ketika sudah siap, Roy membalas pesan Ray beberapa menit yang lalu dan memberitahu jika Roy hendak bersiap. Namun ketika baru saja hendak jalan, HP-nya berbunyi. Pong menelponnya. Namun saat baru hendak mengangkat, panggilan Pong berhenti. Roy pun menelpon balik. Namun Pong tak bisa dihubungi. Roy yang penasaran itu pun mencoba menghubungi anak buah Pong. Namun satu pun tak ada yang mengangkatnya. Hingga kemudian HP Roy lagi-lagi berbunyi. Teman satu aspal, namun bukan termasuk geng dan hanya teman kenal di jalan, memberitahu jika Pong dan anak buahnya sedang tawuran dengan geng sebelah di lokasi lama. Roy pun seketika meluncur. Di rumah Embung, malam ini Embung sengaja tak memberitahu Cia. Embung sedang dalam perjalanan menuju rumah Cia mengirim langsung kue buatannya sendiri. Semoga saja Cia ada di rumah. Namun sekalipun tidak sedang di rumah, Embung akan menyerahkannya langsung pada Eyang Cia. Dan akan memberitahu nanti ketika kue sudah mendarat dengan selamat. Ya, Embung pun sampai. Dan begitu sampai, Embung langsung memencet bel rumah Cia. Ini baru pertama kali Embung ke rumah Cia. Dan diberitahu oleh Bre. Meski tak sebesar rumah Bre, namun rumah Cia tampak sejuk dikelilingi taman yang rimbun dan halaman yang cukup luas. Embung juga heran, mengapa keduanya hanya tinggal berdua dengan pembantu yang itu pun tidak selalu ada di rumah, hanya dari pagi sampai sore saja. Cekrek, ya? Siapa ya? Eyang, Cianya ada? Oh, Cia keluar udah dari siang tadi sampai sekarang belum pulang. Dia sama Amel. Oh, saya cuma mau nganterin kue pesanan Cia. Kue? Iya. Masuk dulu. Iya, Eyang. Di lokasi lama, di lokasi tawuran, Pong dan anak buahnya hampir kewalahan. Meskipun sama-sama tangan kosong, namun anggota geng lawan lebih banyak personil. Pong kalah jumlah. Pong yang sendiri dan melawan 3 orang itu hampir saja oleng. Dan begitu wajahnya tertonjok, Pong terjatuh hingga kemudian Roy, Hang. Seketika Pong senang saat Roy tiba-tiba datang bersama Hang. Pong terkejut, bagaimana bisa Roy datang bersama Hang? Pong memang sempat meminta bantuan Roy, namun tidak dan tak pernah meminta bantuan Hang. Namun bagaimana bisa Hang tiba-tiba muncul bersama Roy? Kurang ajar. Duk. Ray, teriak Roy saat Ray tiba-tiba datang, yang membuat Pong akhirnya beranjak dan kembali membantu menyerang lawan. Sekalipun pelipisnya terluka, dan karena bantuan ketiganya, tawuran pun seketika terhenti. Lawan pun menyerah dan memutuskan kabur sebelum terluka. Ketua geng langsung memutuskan mundur setelah sempat bertarung dengan Hang. Ya, singkat cerita, setelah motor geng lawan pergi, Pong dan semua pun berkumpul. Ray, lo gak apa-apa? Tanya Roy khawatir. Aman. Kok lo tahu gue nemuin Pong? Dikasih tahu Hang. Kok lo tahu Hang? Tadi pas aku beli obat nyamuk di Alfa, gak sengaja ketemu anggota mereka yang udah keluar dari geng dan ngasih tahu kalian pada berantem, dan gak sengaja lihat kamu menuju lokasi. Aku iseng tanya Ray dan ya udah, endingnya langsung nyamperin. Thanks Hang, ucap Roy. Lalu Hang yang melihat ekspresi Pong yang selama ini tak suka padanya itu seketika memutuskan untuk cepat-cepat pulang. Ya udah, aku cabut dulu, keburu Bre ngomel-ngomel. Oke bro,
salam sama Bre, ucap Roy. Dan begitu Hang menuju motornya, Hang. Yah, seketika Hang terhenti saat Pong memanggilnya. Makasih, ucap Pong berterima kasih, meski dengan wajah malasnya. Sama-sama, ya motor Hang pun jalan. Di rumah Hang sendiri, Bre jengkel karena Hang lama sekali keluarnya. Padahal izin membeli obat nyamuk, namun sampai sekarang belum pulang-pulang. Mana tak mengangkat-angkat teleponnya, mana Bre di rumah sendirian pula. Itu karena Tante Lastri malam ini tak pulang setelah dari salon, namun pulang ke rumah Paman Hang yang membantu mengurus istri Paman Hang yang sedang sakit. Tak lama kemudian, suara motor Hang akhirnya tiba. Bre seketika keluar dan berlari dari kamar menghampiri Hang. Bre, jangan lari-lari, awas kepleset. Lo lama amat. Aku tadi mampir ke rumahmu dulu, ngambil susu sama vitaminmu yang ketinggalan. Ah, tinggal ngambil susu sama obat nyamuk aja, masa lebih dari sejam? Dan tadi sempet tawuran bentar. Tawuran? Iya, tadi pas di Alfa, gak sengaja ketemu temen yang ngasih tahu si Pong, Roy, dan yang lain tawuran. Jadi gue ngikut. Dih, ngapain lu bantu mereka? Lu gak ingat sikap mereka sama kita, terutama sama gue? Roy udah berubah, dia juga minta maaf sama lu. Gak cuma Roy, Ray, termasuk juga Pong. Sudahlah, lupakan. Kan udah ada aku. Apa aku belum cukup untuk melupakan ingatanmu tentang mereka? Sini lo, tawuran sama gue. Set. Bre. Di kafe, setelah jalan ke toko buku, nge-mall dan nonton, kini Cia dan Amel sedang nongkrong di sebuah kafe. Keduanya sedang menikmati makan malam bersama. Dan ketika keduanya sedang makan, Amel heran dengan Cia yang bukannya dari tadi menikmati makanannya, namun malah sibuk selfie dan foto-foto makanannya. It's normal untuk seorang cewek kebanyakan, namun tidak berlaku untuk Amel yang lebih fokus menikmati makanannya. Dan yang lebih mengherankan lagi, segitu banyaknya jepretan yang Cia foto, namun tak ada satupun yang memuaskannya. Wajahnya yang jengkel itu jujur terlihat imut dan gemesin yang membuat Amel geleng-geleng. Amel jadi ingat Miranda karena kelakuannya 11-12. Makan, keburu gak enak. Bentar. Sini, gue fotoin. Hah? Sini. Lo gak tahu caranya. Angle-nya harus pas antara gue, makanan, sama pemandangan. Iya, dah pose yang cantik. Coba ambil minuman, hadap ke kiri, senyum dikit, santai. 3, 2, 1, cekrek. Sandarin badan. Hitungan ke 1, kibasin rambut. Hah? Lo pikir gue lagi iklan sampo? Udah turutin aja. 3, 2, 1, cekrek. Don, coba cek. Dan begitu Cia mengeceknya, wah, gila. Gue aja yang udah ngasilin puluhan foto, gak ada satupun yang bagus. Failed semua. Ini cuma 2 biji doang. Estetik banget. Hot banget gue. Lo kok bisa sih fotonya? Lo berbakat jadi fotografer. Ini lo tahu dari mana? Tahu angle dan pose-pose kayak gini? Bukan bakat. Cuma sekedar niruin kebiasaan seseorang aja saat berfoto. Hah? Lupakan. Lebih baik lo cepetan makan deh. Udah jam 10. Abis ini kita pulang. Ah, santai. Gue kan keluarnya sama cewek. Kalau sama cowok baru dimarahin pulang malam. Kecuali sama Bre dan Hang. Soalnya mereka teman kecil gue. Jadi Eyang gak begitu khawatir. Tetap aja, mau sama cewek mau sama cowok harus disiplin. Waktunya pulang ya pulang. Iya. Bentar, gue upload dulu. Hehe. Lo gak foto? Ini platingannya lucu banget. Baru kali ini gue nemuin secute ini, sumpah. Upload Gi. Udah. Mana? Di story IG. Iya. Dan begitu Cia melihatnya, dek. Loh, kenapa lo ngupload foto gue doang? Lagi manggil masnya. Kenapa gak secara keseluruhan? Mana ekspresi muka gue kayak manggil tukang bakso lewat lagi. Justru itu lucu. Lucu dari mananya? Kayak orang bego. Gak apa-apa deh. Yang penting foto gue bagus. Gue ke toilet dulu ya. Ya, setelah Amel ke toilet, Cia tak sengaja melihat feed di IG Amel. Dan begitu men-scroll ke bawah melihat foto-foto Amel, seketika Cia terkejut ketika melihat foto-foto Miranda dengan pose menyibakkan rambutnya sama persis seperti yang baru saja ia lakukan. Jujur, ada rasa kasihan melihat Amel seolah belum bisa move on. Namun Cia tak mau menjudge dulu. Cia mencoba memahami dan memaklumi, apalagi keduanya sudah lama, dekat, dan menjalin hubungan.
Wajar saja jika Amel belum sepenuhnya melupakan. Ya, Cia tersenyum. Semoga saja adanya Cia dapat sedikit menghibur kesepiannya. Cia tak berniat apapun. Cia menyadari jika ucapannya kemarinan hanya ucapan emosi dan tak sungguh-sungguh berniat ngelesbi sekalipun masih ada rasa trauma pada mantan kekasihnya. Namun dalam lubuk hati Cia, dia masih merasa suka sama cowok. Namun entah kenapa, baru kali ini Cia merasa memiliki teman cewek yang senyambung dan seasik Amel. Bahkan bisa lebih dewasa darinya yang masih kekanak-kanakan. Cia pun tersenyum dan langsung mengupload foto-fotonya. Dan di toilet sendiri, Amel yang tak sengaja melihat story Cia yang baru saja dia up, seketika Amel tersenyum. Senang saat melihat Cia meng-up 3 foto. 2 foto hasil jepretan Amel dan 1 foto hasil jepretannya sendiri. Yang mana foto itu adalah foto Amel yang sedang merunduk melihat buku menu dengan caption yang udah seperti penjual online saja. Cantik kan? Bukan orangnya ya, tapi rajutnya. Yuk yang mau order rajut eyang, cus DM ya. Seketika Amel langsung DM. Malah promosi. Cepetan, lo pipis apa berak? Ya, Amel pun langsung menghampiri Cia dan kembali ke mejanya. Lama amat. Udah selesai. Udah, yuk pulang. Mbak, bilnya, teriak Amel. Gue aja. Enggak. Lo udah bayarin nonton dan bayarin gue buku juga tadi. Udah gue aja. Berapa mbak? Totalnya 560.000. Oke. Kembaliannya ambil aja. Makasih. Sama-sama, yuk. Thanks, ucap Amel. Lalu keduanya kini menuju mobil. Singkat cerita, saat di mobil, Cia heran saat Amel memutar berkali-kali lagu Maroon 5 yang berjudul Girls Like You itu dan menyanyikannya. Mel, gue perhati-hatiin, lu sering banget nyanyiin lagu Maroon 5 yang Girls Like You sama lagunya Saint Paul yang She Doesn't Mind. Ya karena cause girls like you run round with girls like me. This window when I come through, I need a girl like you, yeah. Kok bisa? Girl, I gotta show high and I know you like, so come and push it on me if you feel alright. When you drop it low and break me off, no she doesn't mind. I see doesn't mind. So, you don't me right? Sure, as long as it's normal thing. Kalau itu nggak normal, apa kamu masih keberatan? Sorry, ada pesan masuk. What? Gila, kuenya udah sampai. Gue? Iya, si Embung nganterin bolu ketan hitam keju buat gue dan langsung nganter ke rumah. Seketika Amel terdiam saat Embung yang semakin dekat dengan Cia. Memangnya dalam rangka apa dia ngasih lo kue? Lo nggak lagi ulang tahun kan? Emang enggak. Sebenarnya yang ngasih gue kue itu nyokapnya. Kan nyokapnya langganan salon Tante Bre. Dan gue suka mani-pedi India. Dan kebetulan dia punya toko roti. Dan pas kemarin gak sengaja diajak mampir sama Bre main ke rumah Embung. Kata Tante, si Embung juga bisa bikin kue. Dia nawarin sendiri bikinin gue kue. Ya udah, rezeki gak boleh ditolak. Oh, nanti kita coba mukbang bareng-bareng ya. Lo jadi nginep malam ini kan? Di rumah Embung. Di rumah Bung sendiri, setelah teleponan dengan Roy, Bung bersyukur karena tawuran berakhir. Dan ketika Bung sedang bersiap istirahat, HP-nya berbunyi. Tanda pesan masuk dari Cia. Seketika Bung yang senang itu, seketika langsung membukanya. Bung tersenyum saat Cia memakan bolunya bersama Amel. Lagi-lagi Bung berpikir, bersaing dengan laki-laki sudah biasa. Bersaing dengan guru BP sudah ia alami. Tapi apa iya kali ini dia harus bersaing dengan perempuan untuk mendapatkan perempuan? Kalau saja Embung cowok pemain, sudah Embung kencani saja dua-duanya. Kalau bisa 2, kenapa harus 1? Keduanya sama-sama cantik. Tapi Embung bukan cowok seperti itu. Embung adalah cowok setia. Ya, semoga saja Cia tetap menyukai cowok dan syukur-syukur bisa menyukainya. Di rumah Hang sendiri, Bre yang cuma memakai CD doang itu dengan tubuh tertutup selimut setelah bercinta ronde pertama tadi, kini sedang asik bersantai rebahan di gazebo yang beralaskan kasur lipat tepat di belakang rumah Hang sembari menikmati suasana malam hari. Dan sembari menunggu Hang yang hanya memakai kolor itu yang sedang membakar singkong di api unggun. Papa Hang, masih lama singkongnya. Sabar. Singkong papa aja dulu deh. Itu juga harus sabar. Baru keluar, Bre.
Hmm, katanya tunggu setengah jam. Ini udah lebih. Udah pengen lagi nih. Ya ampun Bre, makin ganas aja kamu Bre. Tapi lo suka kan? Jujur aja. Lo suka gue menggatal kan? Atau gue cuek, kembali kayak dulu? Oh jangan, aku suka, walaupun gatal. Gak apa-apa gatal, daripada kamu nyuekin aku kayak dulu. Aku berharap sikapmu tidak berubah setelah kamu tidak hamil lagi. Karena aku masih takut jika rasa sukamu, rasa tertarikmu, ini semua karena pengaruh hormon saat kamu hamil. Dan setelah hormon itu hilang, aku takut kamu kembali seperti awal, bahkan membenciku. Oh, kalau gitu, setelah gue lahiran, hamilin aja gue lagi. Gak usah nanti, sekarang aja, aku sudah siap. Ucap Hang beranjak dari duduknya di depan api unggun, lalu melepas kolornya. Singkong Hang berdiri kencang, sedangkan Bre membuka selimutnya, langsung membuka kedua pahanya menyambut Singkong Hang, lalu menggeser pantatnya maju di tepi gazebo. Dengan kedua kaki bersandar di kedua tiang atau pilar, hingga kemudian, celup. Ya, Bre pun lagi-lagi menikmati Singkong Hang dan mengabaikan singkong yang masih dibakar di api unggun. Suasana malam begitu syahdu. Suara binatang malam yang indah menghiasi suara desahan Bre. Hangatnya api unggun tak sangat lubang Bre yang tetap sempit dan basah meski sering dipakai berkali-kali. Punggung Hang tiba-tiba basah, namun bukan karena keringat, melainkan rintik-rintik hujan yang tiba-tiba datang dan semakin lama semakin deras. Bre, hujan, singkongnya. Biarin aja, lanjut. Asal jangan singkong lo yang dicopot. Hang, lo lagi bakar singkong? Bagi dong. Dek. Waduh Bre, ada Mas Parjo. Di rumah Cia, malam ini di kamar Cia, Amel tiba-tiba terbangun. Saat Cia tak sengaja memeluknya, Amel tersenyum. Di luar terdengar hujan. Bayangannya saat hujan membuat Amel teringat Miranda. Biasanya saat hujan-hujan seperti ini adalah suasana favorit untuk bercinta. Amel menatap bibir Cia. Bibir Cia yang tebal itu sungguh menggoda. Pasti empuk rasanya. Ditambah belahan dada Cia yang tak sengaja terlihat karena piyama seksi yang ia kenakan. Benar-benar random dan menggoda. Ingin sekali Amel menyentuhnya. Apalagi posisinya sangat mendukung. Amel diam-diam merubah posisi tidurnya. Keduanya jadi saling memeluk. Wajah keduanya dekat. Awalnya, Amel mendekatkan dirinya dengan hati-hati hingga kemudian, cups. Bibir itu menempel, rasanya empuk. Namun Cia bergerak, beruntung ia tak bangun dan melepas pelukannya dan tidur terlentang yang membuat dadanya semakin menantang. Ditambah piyama bagian bawahnya yang menyingkap ke atas, menunjukkan pahanya yang putih mulus begitu menggoda. Apalagi saat melihat pangkal paha yang menunjukkan sidi dan bentuk apem Cia yang tembam itu. Lidahnya begitu gatal. Sesuatu di bawah sana tiba-tiba merasa merembes basah. Tangan Amel menyentuh paha Cia dan berjalan ke atas. Dan begitu sampai dan menyentuh segitiga tembam itu, Cia kembali bergerak. Amel deg-degan, namun Amel benar-benar tergoda. Maaf Cia, lo seksi banget, ucap Amel lirih. Entah kenapa, Amel tak dapat menahan hasratnya. Amel tiba-tiba melepaskan kancing Cia bagian atas, lalu tangannya merogoh di balik punggung. Sesuatu terlepas. Ya, Amel berhasil melepas ikatan tali BH Cia. Tangan Amel gemetar saat mencoba sedikit menurunkan BH Cia. Antara takut namun terobsesi pada tubuh Cia. Dan begitu BH itu sedikit tertarik, payudara itu berhasil keluar. Hingga kemudian Amel menghisap puting payudara Cia yang imut sekal dengan aroma parfum percampuran wangi sitrus, maski, floral, dan amber. Benar-benar cantik dan wangi sesuai kriterianya. Cia sendiri mulai menggeliat hingga kemudian, Amel, lo ngapain gue? Cia, ucap Amel saat ketahuan dan Cia mendorongnya. Mel, lo ngelecehin gue? Gue, seketika Amel merunduk malu. Katakan, gue gak lagi mimpi kan? Amel diam, merunduk malu. Mel, jawab.
gue suka sama lo. Seketika Cia terdiam, lalu kembali merapikan piyamanya. Maaf, gue gak suka cewek. Duh. Gue emang trauma sama cowok. Tapi gue gak mau ngelesbi. Sorry. Duh. Seketika Amel meneteskan air matanya. It's okay. Maaf,